selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Anda menonton video ini. Ya, saya akan memberikan materi untuk perkuliahan online kita untuk mata kuliah analisis kompleks. Dan ya, kita akan melanjutkan materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu mengenai persamaan Cauchy-Riemann. Ya, saya ulas kembali mengenai persamaan Cauchy-Riemann dan bagaimana implementasinya untuk turunan dari fungsi kompleks. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa ini untuk persamaan Cauchy-Riemann ya, mula-mula kita punya suatu fungsi kompleks f, ya, f dari suatu domain menuju pertukaran kompleks. Kemudian di sini seandainya kita menyatakan z ke dalam x tambah i kali y, maka fz sama dengan f dari x plus i kali y ini dapat dinyatakan sebagai uxy, suatu fungsi dua variabel, ditambah i dikali vxy. Ya, jadi kita memisahkan komponen real dengan imajinernya. Nah, kemudian seandainya fungsi f ini dia punya turunan atau derivatif di suatu z0 anggota bilangan kompleks, ya, dan di sini katakanlah z0 sama dengan x0 ditambah i dikali y0, maka akan terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann, yaitu ux dari x0 y0 akan sama dengan vy dari x0 y0 dan uy dari x0 y0 sama dengan negatif dari vx x0 y0. Dalam hal ini ux, uy, vx, vy menandakan turunan parsial tingkat 1. Ux artinya turunan parsial dari u terhadap variabel x. Uy berarti turunan dari u terhadap y. Dan apabila ya kita menyatakan z0 suatu bilangan kompleks ke dalam x0 ditambah i kali y0, maka akan terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann, ux sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx pada nilai x0 y0 tersebut. Nah, ini menjadi suatu syarat perlu dari suatu turunan fungsi kompleks ada. Ini masih sekedar syarat perlu, ya, belum menjadi syarat cukup. Mungkin saya berikan sedikit contoh. Misalnya saya punya fz adalah kuadrat dari modulus z. Nah, seandainya ini kita nyatakan ke dalam komponen real dan imajiner, ini akan menjadi, ya, saya rasa cukup mudah. Ya, ini menjadi x pangkat 2 tambah y pangkat 2 ditambah, ya, karena di sini modulus pasti hasilnya adalah real, berarti ini i dikali 0, ya, dia tidak punya bagian imajiner. Berarti inilah yang menjadi u xy nya dan ini yang menjadi v xy nya. Lalu kemudian kita lihat bagaimana turunan parsialnya. Seandainya saya mengambil ux
dengan U-nya adalah X pangkat 2 tambah Y pangkat 2, maka ekspansi parsial terhadap X, kita menganggap Y sebagai konstan, sehingga kita tinggal menurunkan X pangkat 2, kita peroleh 2X di sini. Sedangkan UY, ya gantian X-nya dianggap konstan, berarti menjadi 2Y. Sedangkan kalau untuk fungsi V, dia adalah fungsi konstan 0. Oke? Sehingga di sini Vx maupun Vy akan sama-sama bernilai 0 juga. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana ada empat macam bentuk turunan parsial, dan seandainya kita ingin mencari nilai Z supaya turunannya ada, kita bisa menyamakan ya, Ux dengan Vy dan Uy dengan negatif Vx, yakni persamaan Cauchy-Riemann itu sendiri. Nah, kalau dari sini saya ingin membuat supaya Ux sama dengan Vy dan juga Uy sama dengan negatif dari Vx, berarti harus punya bahwa 2x harus sama dengan 0 dan 2y harus sama dengan 0. Nah, artinya nilai dari xy yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann hanyalah saat x-nya 0 dan y-nya 0. Yang mana kalau x dan y-nya 0 semua, itu artinya apa? Berarti dia melambangkan bilangan kompleks 0 ya. Tapi ingat, ini masih merupakan syarat perlu bahwa turunannya ada. Jadi yang bisa disimpulkan adalah bahwa f aksen Z tidak ada jika Z-nya tidak 0. Lalu ini yang bisa kita simpulkan. Jadi kalau misalkan Z-nya tidak 0, maka f aksen Z tidak ada. Karena yang memenuhi persamaan Cauchy-Riemann hanya saat Z sama dengan 0. Berarti kalau misalkan Z-nya tidak 0, berarti turunannya tidak ada. Kalau misalkan Anda bisa masuk kuliah di sini, tentunya Anda sudah lulus SMA dan sederajat. Kalau Anda tidak memenuhi lulus SMA, berarti Anda tidak bisa kuliah. Oke? Jadi kalau dia punya turunan, maka pasti terpenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Kalau kita tarik kontrol posisinya, kalau dia tidak memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, berarti turunannya tidak ada. Nah, di sini kalau x dan y-nya ya bukan 0, maka dia tidak akan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Sehingga kalau Z-nya tidak 0, f aksen Z tidak ada. Tapi ini belum menjamin ya. Jadi hasil ini belum menjamin bahwa f aksen 0 ada. Ya. Jadi di sini belum terjamin bahwa f aksen 0 ada. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana syarat satu lagi untuk menentukan apakah turunan dari f di Z0 ada. Ya, tentunya Cauchy-Riemann dan syarat satu lagi ya, yang menjadi syarat cukupnya. Jadi ini gambaran bagaimana kita menerapkan persamaan Cauchy-Riemann untuk menentukan apakah turunannya mungkin ada atau tidak. Jadi ini masih mungkin ada.
belum pasti ada. Nanti ada syarat cukup yang harus dipenuhi. Dan ini akan kita bahas di bagian berikutnya.